Hai guys, kembali lagi di channel Am KGP. Pada video kali ini, Mimin kembali melanjutkan alur cerita BTTH Season 5 episode 63. Di sini, Xiaoyan berencana untuk segera mencari sebuah goa sebagai tempat untuk melakukan penerobosan dan memurnikan beberapa pil. Saat itu ia mengirimkan surat untuk Xiaoli agar segera memerintahkan beberapa orang untuk datang ke sana mengambil beberapa pil yang ia janjikan kepada Lin Xiaoya dan yang lainnya sebagai ucapan terima kasihnya karena telah membantunya dalam peperangan melawan Sekte Yunlan. Singkat waktu, akhirnya Xiaoyan berhasil menemukan sebuah goa yang cocok untuk melakukan penerobosan dan memurnikan pil. Sebelum memasuki goa tersebut, Xiaoyan berpesan kepada Medusa dan Jian supaya tetap berhati-hati karena energi yang ada di dalam lembah yang akan dijadikan tempat berlatih saat itu akan jauh berbeda daripada dunia luar. Apalagi di tempat tersebut terdapat banyak obat spiritual yang berguna untuk Jian dalam meningkatkan kultivasinya. Setelah itu, Xiaoyan duduk bersila. Saat itu ia mengeluarkan kuali pemurnian dan beberapa bahan obat. Namun entah kenapa Xiaoyan berpikiran bahwa memurnikan pil pemurnian roh jauh lebih mudah dan tingkat keberhasilannya akan sangat tinggi. Tetapi saat itu ia juga harus memurnikan pil kaisar tingkat 6. Yang mana jika dengan kekuatan yang Xiaoyan miliki saat itu ia merasa bahwa tingkat keberhasilannya tidak lebih dari 50% saja. Meskipun begitu, Xiaoyan akan berusaha untuk mencobanya. Terlebih Medusa dan Jian tidak hanya berhasil menjarah bahan obat dari kediaman Paman Hai Bodong, namun mereka berdua juga sudah mendapatkan banyak bahan obat di lembah gunung tersebut. Maka atas hal itu, Xiaoyan tidak ingin membuang waktu, ia langsung melakukan pemurnian pil. Sementara Jian, dia yang merasa bosan lantas mengajak Medusa untuk berkeliling. Dengan kemampuan yang Jian miliki, ia dapat merasakan obat yang sangat berharga yang ada di lembah tersebut. Yang mana setiap tempat yang terdapat bahan obat langka dijaga oleh binatang ajaib yang kuat. Namun dengan adanya Medusa sehingga membuat mereka berdua berhasil mendapatkan beberapa bahan obat yang langka. Tetapi tanpa diduga mereka berdua malah dikejar oleh binatang ajaib bermata merah. Sehingga akibat perbuatan dua gadis itu, lembah yang semula sunyi kini menjadi tempat yang dipenuhi keributan. Tidak terasa Jian dan Medusa telah menjarah tempat itu selama setengah bulan. Rupanya tindakan mereka itu menimbulkan protes yang keras karena telah melanggar pri kebinatangan. Sehingga asosiasi binatang ajaib berkumpul dan berencana untuk melakukan penyerangan. Ketika Medusa dan Jian melihat para binatang ajaib yang datang secara berombongan dengan membawa parang, linggis, cangkul, dan sebagainya, hal itu membuat mereka sangat terkejut bukan main. Bahkan Medusa sebagai seorang elit dozong memilih melarikan diri daripada harus bonyok dikeroyok oleh para warga binatang ajaib. Atas kejadian unjuk rasa yang dilakukan oleh asosiasi binatang ajaib tadi, dengan terpaksa Medusa dan Jian menghentikan kegiatan menjarah yang biasa mereka lakukan. Karena dikhawatirkan hal itu akan mengganggu Babang Xiaoyan yang sedang memurnikan pil. Terlihat Jian hanya terdiam diri sambil bermain dengan beberapa binatang ajaib yang sudah dijinakkan oleh Medusa. Melihat bocil kematian ini tidak rewel lagi membuat Ratu Medusa bisa menghela napas dengan lega. Karena jika Jian kembali beraksi maka dapat dipastikan hal buruk akan terjadi. Beberapa hari setelah sikap Jian berubah menjadi pendiam, secara tiba-tiba Ratu Medusa dikejutkan oleh perubahan yang terjadi pada tubuh Jian. Yang mana saat itu tubuhnya menjadi sangat panas dan kulitnya menjadi berwarna merah. Di sini Medusa mencoba memanggil Xiaoyan, namun ia tidak jadi melakukannya, karena Jian tiba-tiba saja pingsan. Lalu setelah itu, secara tiba-tiba aura ungu muncul dari tubuh Jian dan membentuk seperti kepompong yang membungkus tubuhnya. Melihat hal itu, Medusa menyadari bahwa sepertinya Jian memasuki proses penerobosan ke ranah Duhuang. Karena sebelumnya bocil tersebut sangat banyak memakan bahan obat jarahan mereka. Setelah Jian diselimuti oleh kepompong yang membungkus tubuhnya, kini Ratu Medusa hanya duduk termenung di atas seonggok batu. Namun perhatiannya secara tiba-tiba teralihkan oleh aroma pil yang berasal dari dalam goa. Yang mana hal ini membuatnya tidak menyangka karena setelah sebulan semenjak Xiaoyan memasuki goa untuk memurnikan pil, akhirnya menunjukkan keberhasilan.
Di saat yang bersamaan, Jian yang sudah sepenuhnya berubah menjadi kepompong tidak memberikan respon apapun. Padahal sebelumnya ia terus menyerap energi alam. Situasi saat itu mengharuskan Medusa bekerja sebagai hansip yang bertugas untuk menjaga Xiaoyan yang sedang memurnikan pil. Sementara di sisi lain ia juga harus mengawasi Jian yang menjadi seonggok kepompong. Karena merasa bosan, akhirnya Medusa memutuskan untuk berkultivasi. Singkat waktu tidak terasa sudah 5 bulan berlalu. Setelah membuka matanya, Medusa langsung memperhatikan kepompong Jian. Namun di saat yang bersamaan, ia dikejutkan oleh suara ledakan yang berasal dari dalam goa. Bahkan ledakan itu dapat menggoncangkan seluruh lembah. Dari dalam goa keluar asap diiringi sosok Xiaoyan dengan kondisi yang compang-camping menyedihkan. Di sini Xiaoyan langsung menghela napasnya setelah asap di tubuhnya hilang. Kemudian ia memperhatikan sekelilingnya sembari melihat pakaiannya yang sudah compang-camping. Ia tidak menyangka bahwa efek dari pil kaisar ternyata tidak bisa dianggap remeh. Karena jika terjadi kesalahan sedikit saja maka pil tersebut bisa meledak. Bahkan daya ledak yang dihasilkannya sebanding dengan pukulan seseorang yang berada di ranah doang. Namun walaupun ia terkena ledakan tetapi dirinya berhasil menyempurnakan pil tingkat 6 tersebut. Kemudian Xiaoyan mendekati Medusa. Saat itu ia sangat terkejut dengan adanya seonggok kepompong berwarna ungu. Ia lantas bertanya kepada Medusa tentang kepompong tersebut. Medusa memberitahunya bahwa kepompong itu adalah Jian yang sedang melakukan transformasi. Sontak saja Xiaoyan menjadi sangat senang karena saat itu Jian akan segera menerobos ke ranah Duhuang. Kemudian Medusa menambahkan bahwa sejak beberapa hari yang lalu kepompong Jian tidak memberikan respon apapun, sehingga ia berasumsi bahwa proses transformasinya akan memerlukan waktu yang lama. Medusa juga bertanya apakah Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil obatnya. Xiaoyan mengangguk sembari berkata, walaupun ia berhasil namun karena dirinya sedikit lengah sehingga mendapat serangan balik. Di sini Medusa berkata bahwa dia merasakan kekuatan Doki yang Xiaoyan miliki sudah merembes keluar. Sepertinya dia juga akan segera menerobos ke ranah Duhuang. Ia menambahkan karena jarak antara Doang dan Duhuang cukup jauh, maka untuk dapat menerobos akan membutuhkan waktu setengah tahun bahkan lebih. Di sini Xiaoyan merasakan bahwa orang yang dikirim oleh Xiaoli sepertinya sudah berada di lokasi yang diperintahkan. Xiaoyan berencana setelah urusannya di sana selesai, ia akan kembali berkultivasi untuk melangkah ke ranah Duhuang. Sebelum pergi, Xiaoyan meminta agar Mbak Medusa menjaga Jian selama kepergiannya untuk mengantar pil kepada orang yang Xiaoli kirim. Setelah memastikan kepompong Jian dalam keadaan baik-baik saja, Xiaoyan segera mengeluarkan sayap dan terbang ke langit. Setelah sampai di tempat pertemuan, Xiaoyan lantas berkata agar mereka menunjukkan diri. Setelah itu muncul beberapa orang yang dipimpin oleh seorang tetua. Beliau langsung memberikan hormat kepada Xiaoyan sembari mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin penyimpanannya. Di sini Xiaoyan berkata bahwa dia akan merepotkan mereka untuk membawa benda yang akan ia berikan. Namun karena dia masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan sehingga tidak bisa ikut kembali ke ibu kota. Tetapi walaupun Xiaoyan tidak kembali, ia meninggalkan jejak spiritual pada benda yang ia berikan. Sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka ia dapat menemukannya. Selain itu, Xiaoyan juga menitipkan sebuah pesan bahwa dirinya akan berkultivasi selama setengah tahun bahkan sampai 1 tahun. Jika ia tidak kembali setelah 1 tahun, maka sampaikan kepada kakak keduanya supaya membuat keputusan untuk semua masalah di dalam aliansian. Setelah menyampaikan pesannya dan menyerahkan beberapa pil yang ia janjikan, Xiaoyan lantas meninggalkan mereka dan segera kembali ke tempat Medusa untuk melanjutkan kultivasi supaya bisa menerobos ke ranah Duhuang. Ketika dalam perjalanan, Xiaoyan merasakan ada aura spiritual yang memanggilnya yang berasal dari arah kota Kingsan. Kemudian kita diperlihatkan dengan Paman Asep dan Ling Er yang akan diserang oleh klan He. Mereka marah karena semua anak buahnya telah dibantai oleh Xiaoyan beberapa waktu yang lalu. Karena sedang terdesak, Paman Asep menggunakan botol giok yang Xiaoyan berikan untuk menyerang mereka. Namun karena tetua klan He berada di ranah Duhuang, tentu saja tidak akan mempan dengan serangan bom molotov seperti itu.
Sehingga saat itu Paman Asep dan Ling Er berada dalam situasi hidup dan mati. Di sini Ling Er meminta Paman Asep agar jangan khawatir karena Xiaoyan pasti akan datang menolong mereka. Ketua klan He yang mendengar nama Xiaoyan yang mirip dengan nama ketua klan besar di Jiyama membuat dirinya tertawa. Karena tidak akan mungkin seorang tetua klan besar di Jiyama akan datang ke tempat terpencil seperti itu. Di sini ketua klan He menanyakan dari mana Paman Asep mendapatkan botol giok tersebut. Namun beliau tidak ingin memberitahunya. Sontak saja hal itu membuat ketua klan He murka dan berniat ingin menghabisinya. Lalu ketika ia bersiap menghabisi Paman Asep, secara tiba-tiba muncul hembusan angin diiringi dengan kemunculan sosok laki-laki berjubah hitam. Tentu saja hal itu membuat ketua klan He sangat bertanya-tanya, siapakah orang yang telah berani mengganggu mereka saat itu. Sementara Paman Asep dan Ling Er merasa sangat senang karena jagoan yang mereka harapkan telah datang. Xiaoyan yang saat ini banyak urusan meminta ketua klan He untuk segera pergi dari sana. Jika tidak, maka ia akan membuat mereka menjadi perkedel. Mendengar gertakan itu, ketua klan He hanya tertawa, karena orang yang berada di ranah doang sangat berani melawan mereka. Sementara Xiaoyan yang malas untuk berhadapan dengan para bocil Epical Glory lantas mengeluarkan sebagian kecil kekuatannya. Sehingga hal itu membuat orang-orang klan He kena mental. Mereka sangat terkejut karena kekuatan pemuda yang ada di hadapan mereka sudah hampir mencapai tingkat Duhuang. Atas kejadian itu membuat ketua klan He teringat dengan pertempuran besar di Jiyama yang mana ada anak muda di ranah Doang yang mampu mengalahkan seseorang yang berada di ranah Dozong. Di sini ketua klan He sambil terbata-bata bertanya apakah Anda Xiaoyan sembari menunduk dan berharap agar Xiaoyan mengampuninya. Ketua klan He menyadari lebih baik mengalah menurunkan harga dirinya daripada harus melawan Xiaoyan. Karena dapat dipastikan jika Xiaoyan mengamuk, maka klannya bisa hilang dari muka bumi. Ketua klan He sangat berterima kasih karena Xiaoyan memaafkannya. Ia juga menyampaikan bahwa mereka sudah menerima undangan dari aliansi Yan dan akan segera bergabung. Mendengar hal itu, Xiaoyan sangat terkejut karena kakak keduanya sudah menyebarkan undangan aliansi Yan ke seluruh penjuru kota. Kemudian Xiaoyan berkata bahwa keputusan yang ketua klan He lakukan sangatlah bagus. Jika dia dapat berkontribusi besar pada aliansi Yan, maka di masa depan Xiaoyan berjanji akan membantu beberapa orang dari klan He untuk mencapai ranah Duhuang. Sontak saja hal itu membuat Pegan alias ketua klan He merasa sangat senang dan yakin untuk bergabung dengan aliansi Yan. Setelah masalah di kota Kingsan selesai, Xiaoyan segera kembali menuju lembah binatang ajaib untuk melanjutkan kultivasinya supaya dirinya dengan cepat mencapai ranah Duhuang. Sesampainya di lembah, Medusa bertanya apakah urusan Xiaoyan sudah selesai. Ia langsung menyuruh Xiaoyan untuk segera berkultivasi supaya dapat dengan cepat menerobos ke ranah Duhuang. Sontak saja Xiaoyan langsung salting karena Medusa yang terkenal kejam dan pemarah kini begitu perhatian terhadapnya. Di sini Xiaoyan memberitahu bahwa kemungkinan ia membutuhkan waktu selama 6 bulan lebih, tetapi rupanya Medusa tidak mempermasalahkannya dan ia bersedia menjaga Xiaoyan dan Jian. Ia juga menambahkan bahwa dirinya sebentar lagi akan pulang kampung ke klan ular, karena sudah begitu lama dia tidak kembali. Mendengar hal itu, Xiaoyan lantas bertanya apakah ia harus ikut mengantarnya kembali ke klan ular. Medusa menjawab bahwa Babang Xiaoyan tidak perlu ikut, karena hal itu dapat menimbulkan masalah. Terlebih lagi, keberadaan manusia tidak diterima di klan ular. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya tersenyum sembari mengucapkan terima kasih karena Medusa bersedia menjaga dirinya dan Jian selama 6 bulan ke depan. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan langsung masuk ke dalam goa untuk segera berkultivasi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, akhirnya sudah 4 bulan berlalu. Saat itu, Medusa merasakan bahwa sepertinya bangsa ular sedang menghadapi sebuah masalah yang cukup besar, sehingga membuat Medusa berpikiran untuk membuat sebuah pelindung, sehingga dapat melindungi Xiaoyan dan Jian dari binatang ajaib selama kepergiannya ke klan ular. Sebelum pergi, ia juga membuat pesan untuk Xiaoyan dan Jian, lalu setelah itu ia langsung OTW ke kampung halamannya.
Setelah 1 tahun semenjak kepergian Medusa, Xiaoyan yang matanya masih tertutup selama hampir 1 tahun kini perlahan terbuka diiringi dengan badai kilat. Lonjakan energi di sekitar Xiaoyan yang semula diam kini mengamuk tidak beraturan. Xiaoyan dapat merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar mengalir di tubuhnya. Di dalam hatinya Xiaoyan bertanya, apakah ini kekuatan seorang Du Huang? Di saat yang bersamaan muncul kekuatan spiritual yang menyebar memenuhi lembah yang mana kekuatan spiritual itu dapat memindai tempat yang ada di sekitarnya. Saat itu Xiaoyan langsung dapat merasakan keberadaan sebuah kehidupan yang berada di dalam kepompong Jian. Bahkan saat ini Xiaoyan dapat merasakan keberadaan binatang ajaib di seluruh lembah. Kemudian Xiaoyan mencoba menggabungkan kekuatan spiritual dengan api putih yang ada di dahinya. Pada saat itu secara tiba-tiba Xiaoyan masuk ke dalam sebuah dimensi, yang mana di sana ia seperti memasuki sebuah aula. Di dalamnya dipenuhi kabut asap serta terdapat banyak wadah kecil di dalamnya seperti ada kehidupan. Kemudian Xiaoyan melihat sosok orang tua yang terikat di tengah aula tersebut dengan posisi mata yang tertutup. Xiaoyan merasa bahwa orang itu adalah gurunya yang telah ditangkap oleh aula jiwa. Lalu di saat Xiaoyan ingin memastikannya, namun tubuh spiritualnya malah kembali ke tubuh aslinya. Sehingga dirinya yang masih berada di dalam lembah langsung membuka matanya. Saat itu Xiaoyan berpikir bahwa tempat yang ia lihat barusan adalah aula jiwa. Ia dapat melihatnya berkat inti api yang sang guru tinggalkan. Atas hal itu Xiaoyan semakin bertekad untuk segera menyelamatkan ayah dan gurunya. Karena saat itu dirinya sudah menjadi elit Du Huang, Xiaoyan merasa yakin jika dia bertemu dengan Master Aula Jiwa maka ia akan membalas perbuatan mereka. Setelah itu Xiaoyan memutuskan untuk keluar dari goa. Saat sudah berada di luar goa, ia sangat terkejut karena Medusa sudah tidak ada. Kemudian ketika mendekati kepompong Jian, ia melihat sebuah gulungan yang ditinggalkan oleh Medusa. Yang mana gulungan itu berisi pesan dari Medusa yang memberitahu bahwa dirinya kembali ke klan ular. Karena saat ini bangsa ular sedang menghadapi masalah besar. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, ia akan kembali. Namun Medusa berharap ketika Xiaoyan membaca pesan itu, dirinya sudah berhasil mencapai ranah Du Huang. Setelah membaca pesan dari Medusa, Xiaoyan sempat berpikir untuk segera pergi membantu Medusa. Namun ketika melihat kepompong Jian, ia memutuskan untuk melindungi Jian terlebih dahulu. Selain itu, karena dirinya baru saja mencapai ranah Du Huang, sehingga ia harus melatih kembali Doqi di dalam tubuh.